Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hasanah dengan nomor NIM 253211030. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membawakan pembahasan materi Bahasa Indonesia pada perkuliahan semester 1. Materi Bahasa Indonesia pada perkuliahan semester 1 meliputi sejarah, kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, yang keempat ada ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir ruang lingkup PUBI. Bahasa merupakan salah satu unsur identitas suatu bangsa. Begitu pula bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional bagi bangsa dan negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pembahasan yang pertama adalah sejarah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lahir dan berkembang dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan atau Liong Frank di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara sejak zaman dahulu. Berikut bukti-bukti yang menyatakan sejarah bahasa Indonesia. Terdapat tulisan pada batu nisan yang ditemukan di Minyak Tujuh Aceh pada tahun 1380 Masehi. Prasasti Kedukan Bukit yang ditemukan di Palembang pada tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tuwot yang ditemukan di Palembang pada tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur yang ditemukan di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Prasasti Karang Berahi yang ditemukan di Merangin, Jambi pada tahun 688 Masehi. Kedudukan bahasa Indonesia dibagi menjadi dua, bahasa nasional dan bahasa negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 bab 15 pasal 36 menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah sebagai bahasa resmi kewarganegaraan, bahasa pengantar resmi, bahasa resmi di dalam berhubungan pada tingkat nasional atau pemerintahan, bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang ketiga ada ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu dialek regional, dialek sosial, dialek temporal, dan dialek ideolek. Pembahasan berikutnya adalah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Perubahan ejaan bahasa Indonesia karena kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ejaan yang disempurnakan yang tercetus sejak tahun 1972 berubah menjadi PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2015. Perbedaan ejaan bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. Penambahan huruf vokal diftong. Pada EYD huruf diftong hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Sedangkan dalam EBI huruf diftong ditambahkan 1, yaitu EI. Penggunaan huruf tebal dalam EYD berfungsi menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya. Dalam EB, fungsi ketiga dihapus. Ejaan bahasa Indonesia ada 2, yaitu ejaan fonetis dan ejaan fonemis. Ejaan fonetis menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf serta mengukur mencatatnya dengan alat pengukur bunyi bahasa atau diagram. Ejaan fonemis menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf sehingga jumlah lambang yang diperlukan tidak terlalu banyak. Menurut Haryatno Asrid 2009, ejaan ada 3 aspek, yaitu aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad, aspek morfologi yang menyangkut penggambaran suatu satuan morfemis, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran tanda baca. Selanjutnya pembahasan terakhir adalah ruang lingkup PUBI. PUBI adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ruang lingkup PUBI dibagi menjadi 2, yaitu pemakaian huruf dan penulisan kata. Pemakaian huruf contohnya huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, huruf kapital, dan huruf miring. Penulisan kata, contohnya kata dasar, kata imbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, penulisan partikel, singkatan dari antonim, kata ganti, dan kata sandang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi